yang dilihat dari Tuhan itu bukan ketika dia jadi Tuhannya, dan ketika dia jadi manusianya. Secapek itu, selelah itu, tapi dia harus tahan. Mentalnya itu yang seharusnya kita lihat gitu. Biru ya. Kita bisa kok meninggalkan kebiasaan dulu yang kita lakukan yang sekarang enggak gitu kan. Itu satu hal. Jadi ya berarti saya harus berhati-hati ya. Sebagai seorang pelayan Tuhan, ya tirulah Yesus ya. Bagaimana dia, ya walaupun merciful ya, dan dia faithful, tapi dia nyatakan kebenaran. Ya banyak berkorban demi orang lain. Luar biasa. Halo sahabat Hope Channel Indonesia, kita kembali lagi dalam program diskusi Sekolah Sabat. Senang sekali bisa bertemu dengan seluruh pemirsa, seluruh jemaat yang menonton program ini. Dan saat ini kita sudah masuk di pelajaran keempat dengan judul Yesus Saudara Setia Kita. Saat ini di kuartal yang pertama tahun 2022, kita membahas mengenai kitab Ibrani pada hari-hari terakhir ini. Dan seperti biasa, saya ingin menawarkan kepada pemirsa jika ingin memiliki buku Sekolah Sabat yang saya pegang, yang kita diskusikan setiap minggunya, boleh menghubungi call center Hope Channel Indonesia untuk mendapatkan buku ini. Sini sudah ada sahabat-sahabat dan narasumber yang akan berdiskusi bersama. Ada Iveta Inarai. Halo, shalom semua. Shalom. Ada Octavia Karentina. Halo, shalom. Halo. Juga Norman Tambunan. Shalom. Tentunya narasumber kita Pendeta Leroy Pakohan. Shalom semuanya. Nah, shalom semuanya. Kita mau belajar tentang Yesus, saudara setia kita. Boleh nggak ceritain sedikit tentang saudara kalian? Ada berapa saudara dan saudara kalian tuh kayak gimana sih? Kandungnya. Ya, kandung. Aku 3 bersaudara. Aku paling besar. Ada lagi nomor 2 dan nomor 3 dan memang laki semua ya. Sebenarnya ada satu teman yang sudah almarhum. Jadi bertiga ini punya ya jelas sifat yang berbeda gitu kan. Ya, ada saya yang paling kecil, dia sifatnya netral. Jadi kalau saya dan yang kedua berantem, dia yang misahin biasanya. Yang kedua, nomor 2 dulu sih memang sifatnya dia agak keras. Tapi dia orangnya sebenarnya baik, cuma agak keras aja sifatnya. Nah, sekarang sudah di Kalimantan jadi pendeta. Kalau saya sendiri lebih cenderung cuek. Jadi, tapi kalau udah berhubungan dengan beberapa kesukaan, itu kadang memang suka bersinggungan dengan yang nomor 2. Jadi yang nomor 3 lah yang pisah-pisahin. Suka bisa repot pisah-pisahin. Begitu jauh, jadi kangen malah. Biasanya emang kayak gitu. Kalau udah gede, udah jauh-jauhan, kangen-kangenan. Jadi udah ada ya penerus papa pendeta ya? Sudah ada satu. Oke. Seneng dong papa ya. Pendeta? Iya. Berapa? Kami 4 bersaudara. Oh, 4. Saya yang nomor 2 laki-laki toh. Yang perempuan yang pertama. Lalu di bawah saya perempuan. Lalu laki-laki. Jadi selang-seling. Dan semua ini kecuali yang paling bontot, semuanya kelahiran 70-an. Yang terakhir ini 81. Semua mereka tinggal di Medan, kecuali saya sendirian di sini. Jadi kira-kira begitu. 2 sudah berkeluarga, 3 sudah berkeluarga, kecuali adik saya yang perempuan, yang di bawah saya, yang perempuan, yang belum menikah. Jadi semua sudah. Dari yang ketiga ke 4 itu agak jauh, Pendeta? Ketiga ke 4, ya, karena tahun 76 dia, 76 yang cewek ini, ke 81. 5 tahun. Ya. Jadi kita bilang dengan anak swasta. Karena papa saya kan pegawai negeri ya. Saya bilang dia anak swasta. Karena keempat termasuk. Oke, terima kasih Bapak Pendeta. Ivy? Aku juga 3 sama kayak Norman. Yang pertama aku sendiri, perempuan, laki-laki, baru perempuan lagi. Bedanya kalau Norman yang ketiga yang suka
netralin, kalau aku yang pertama ya. Itu dia. Kakak dong ya. Soalnya yang kedua ini agak kuat sifatnya ya, jadi mau sendiri, dua-duanya sosialita. Cuma aku yang anak rumahan. Jadi kalau weekend gitu ya, mama papa, Evi pergi dulu ya. Terus adik-adik pergi dulu ya. Iya, ya aku jaga rumah. Gitu kan ya. Apalagi ya mereka sosialita. Liburan nggak ada. Iya. Tapi aku cukup senang di rumah pendeta. Amin. Amin. Jadi itulah kami. Oke, thank you. Ocha, Kalau aku KB, keluarga besar. Kirain cuma dua. Keluarga besar, kita berlima. Aku anak bungsu. Cowok cuma satu dan itu ketiga. Jadi diapit oleh 2 wanita. Mungkin karena banyak kakak cewek, jadi lebih kecewe-cewean kita semua. Kalau yang cowok tetap cowok sih. Dan karena udah mama udah nggak ada, jadi lebih bonding sih. Sama kakak-kakak gitu. Tapi meskipun saya bungsu, saya nggak manja kok. Kata dia. Kata kakaknya kan Kita gitu. dengar dari Yola juga. oh Iya, kalau aku berdua. Ini KB yang beneran. Kakakku laki-laki, aku bungsu juga. Menurutku aku nggak manja, tapi menurut orang mungkin aku manja ya. Kakakku orangnya cukup keras, tapi dia selalu berusaha untuk humoris gitu. Jadi kayak ada ceritanya juga, katanya dulu dia dinamain dengan nama pelawak zaman dulu, Charlie Chaplin gitu ya. Diharapkan biar bisa ngelawak gitu. Jadi sekarang ya agak-agak humoris gitu lah. Agak jayus sebenarnya. Kata-kata soft gitu. Oke, terima kasih semuanya. Kita akan lanjutkan diskusi kita setelah yang satu ini. Kita kembali lagi dan saya akan membacakan ayat hafalan kita, pelajaran keempat dengan judul Yesus, Saudara Setia Kita. Ayat hafalannya terdapat dalam Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Saya boleh pimpin dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk mempelajari kebenaran-Mu. Berkati supaya kami dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapak. Berkati juga seluruh pemirsa yang mendengarkan, kiranya mereka semua dapat dituntun kepada kebenaran-Mu. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, kalau tadi kita udah bahas-bahas sedikit tentang saudara kita ya. Coba kalian berandai-andai Yesus sebagai saudara kita. Pelajaran sepanjang pekan ini, kira-kira menurut Norman apa sih Spesial. Kalau apa tadi Yesus sebagai saudara kita? maksud posisinya saudara kandung gitu ya, atau kayaknya kalau dengan zaman sekarang kayaknya aduh saya malu nih, abang saya ini banget dah kayaknya, udah lembut sekali gue begini tipikalnya kan. Tapi satu hal yang menarik adalah kalau memang Yesus maksudnya dalam situasi saudara kandung gitu, dia sebagai abang saya mungkin akan sangat berbeda ceritanya, karena kan saya anak pendeta ya, keluarga pendeta. Jadi kalau punya, dan anak pertama kan biasanya nggak tahu mau ngapain nih gitu kan, semua percobaan gitu kan, ini anak pendeta harus jadi A, jadi B, jadi C gitu kan. Sementara kalau saya punya abang seperti Yesus, kayak oh kayaknya ini nih ciri-ciri anak pendeta tuh seharusnya kayak gini. Jadi bisa Yang paling ngikutin. ideal tuh ya. Idealnya seperti itu. Oke. Aku kalau lihat potret Yesus kayak minggu lalu, aku bangga gitu kan ya. Wih, my bro. Abang saya atau kakak saya hebat loh gitu ya. Tapi yang mau ditekankan di minggu ini kan beda tuh ceritanya. Malah kayak abang yang bikin malu gitu kan ya. Berani nggak di depan umum mengatakan bahwa oh iya itu abang gua gitu kan ya. Takut gitu karena ada konsekuensinya. Jadi kita mau lihat nih di akhir masih sama nggak jawabannya gitu ya, bangga atau emang saya rela hati kok gitu, karena saya percaya dia benar walaupun orang lain tidak melihatnya, seperti itu. Oke. Kakak saya tuh pernah waktu dulu ya sebelum pandemi telepon udah selamat hari Sabat gitu. Iya selamat Sabat, kan kalau di busway gitu ngomongnya pelan-pelan gitu.
ngomongnya kenceng dong, selamat sahabat gitu. Udah tahu lagi di bahasa gitu. Iya, selamat sahabat. Malu nggak? Malu emang di bahasa bilang selamat sahabat? Enggak, ya selamat sahabat. Malunya malu. Oke. Hmm. Gimana Kak? Kalau aku hidup di zaman dulu dengan kondisinya Yesus yang kayak ya tadi dibilang kayak bikin malu, mungkin bisa jadi kayak Petrus kali ya, kayak menyangkal gitu. Iya betul. Tapi kalau setelah tahu ceritanya ternyata Yesus tuh mengorbankan, mungkin kalau jadi saudaranya jadi bangga gitu. Kalau saudaranya gitu. Apalagi abangnya cuma satu kan, nambah satu lagi nih. Neta gimana Neta? Jadi gantinya membawa diri saya ke zaman dulu, saya mau pikir bayang-bayangkan ya. Iya. Bayang-bayangkan saya bawa dia zaman sekarang. Bayangkan. Saya pendeta nih. Tapi yang lebih pendeta dia. Jadi saya Bikinin bayangkan banyak khotbah nasihat. dong. Bola balik telepon. Seharusnya kau buat begini. Seharusnya kau buat begini. Aduh, capek dong saya bilang. Iya. Ya, kira-kira gitu ya. Tapi itu bagus sekali pertanyaan itu ya. Saya belum pernah kepikiran soal itu. Jadi ya berarti saya harus berhati-hati ya. Sebagai seorang pelayan Tuhan, ya tirulah Yesus ya. Bagaimana dia, ya walaupun merciful ya, dan dia faithful, tapi dia nyatakan kebenaran itu. Iya. Ya banyak berkorban demi orang lain. Ya. Luar biasa. Ada satu lagu yang tiba-tiba saya ingat, If the Savior Stood Beside Me gitu ya. Kadang-kadang kita suka takut kalau di kantor ngapain karena ada CCTV atau apa. Tapi kalau di tempat tersembunyi, apakah kita menyadari bahwa the Savior stood beside me? Ada Yesus gitu, ada mata yang memperhatikan. Kalau Yesus sebagai saudara kita dan hidup pada zaman ini gitu, apakah saya akan menjadi orang pribadi yang lebih baik kalau ada Yesus di samping saya? Dan itu ketika kita belajar pelajaran Sekolah Sahabat pekan ini, disebut Yesus sebagai penebus, di mana Yesus yang kalau zaman dulu ya mungkin ini konsep zaman dulu ya, karena ketika seorang nggak punya apa-apa, dia menjual tanahnya, bahkan menjual dirinya sendiri sebagai budak. Konsep itu yang dibawa Yesus harus menjadi saudara atau kerabat yang terdekat untuk menebus. Dia tidak malu menyebut kita saudara, bahkan kita sering malu gitu. Ya. Padahal sebenarnya harusnya kita bangga loh gitu. Ada Yesus. Daging dan darah seperti kita ini nanti akan banyak kita bahas di sini bagaimana Yesus tuh menjadi manusia benar-benar 100% manusia. Tapi di satu sisi juga 100% Allah. Nah, ini seperti apa sih? Apakah Yesus tuh benar-benar seperti kita manusia yang punya kecenderungan berdosa atau seperti apa, tapi kok Yesus bisa gitu jalannya lurus sebagai seorang yang saleh, setia, tidak berdosa, tidak bercacat, lalu disempurnakan melalui penderitaan. Nah, ini nanti bagian pendeta aja kita kasih ya. Dan yang terakhir, saudara sebagai teladan. Saya melihat kakak saya ini, puji Tuhan, Tuhan sudah ubahkan kehidupan. Dan banyak hal yang saya teladani gitu dari dia. Bagaimana hidupnya tuh benar-benar berserah. Tuhan pasti liharakan. Kadang-kadang kita kan khawatir gimana ya nanti kalau seperti ini nanti nggak cukup. Kalau kayak gini, serahkan aja sama Tuhan. Kalian ada nggak cerita-cerita tentang saudara sebagai teladan? Kalau orang lain biasanya melihat keluargaku yang high achievers gitu aku gitu kan ya, tapi di balik itu aku meneladani adik-adikku gitu ya, yang orang lain nggak tahu gitu ya. Kayak misalnya Jordan jadi sebut nama dong ya. Ada yang kedua nggak terkenal, pokoknya orang kurang melihat gitu ya, tapi teman-temannya dia tahu SK setia kawan gitu ya. Cowok tuh kalau udah ngeklik solidaritasnya gimana gitu ya. Tahun-tahun tuh. Dan Jemur Jordan, laut. iya benar. Dan Jordan pintar keep in touch. Kalau temen lama awkward gitu ya mau say hi, tapi kan orang appreciate yang menghargai kalau ada temen yang ingat kita walaupun udah berapa lama gitu. Kalau adekku yang bungsu sosialita dia ya, jadi sama siapa aja enak ngobrol ya, bisa ketawa-ketawa gitu. Kalau Ivy mungkin orang kesan pertamanya kayak
diem atau dingin gitu kan ya. Jadi aku belajar sebenarnya dari mereka, walaupun di luar sana untuk kita bertiga ini biasanya orang mengeluh-elukannya si Ivy gitu ya, karena lebih terlihat di layar lah atau di publik gitu ya. Jadi itulah yang mungkin kalau misalnya aku jadi Petrus atau orang-orang yang ada di sekitar Yesus gitu ya, orang kan taunya Yesus dengan rumor-rumornya yang gitu kan ya, yang masih dia Mesias gitu kan ya. Tapi kita yang orang tahu dalam bisa nggak setia kawan gitu ya sama orang yang kita udah tahu hari-harinya tuh emang saleh gitu. Jadi itu suatu renungan buat kita juga. Menarik. Ini berarti nanti adek-adeknya Ivy perlu kita undang juga biar terlihat di layar ya. Tapi saya bisa proof itu Jordan waktu pertama kali. Bayangin 98 kami ketemu. Dia bisa lagi buat saya ingat siapa dia setelah 2019 kali. 2019. Kalian masih ingat saya? Pasti saya lupa. Oh ya? Dia bilang, bisa lembah katanya. Aku baru tahu Aku cerita ini. pemain basket katanya. Kamu pemain basket yang terkenal. Michael Jordan. Oh iya, Jordan. Luar biasa dia. Iya, itu. Jadi, betul. Bener ya berarti aku. Benar. Ya, betul. Dan dia buat saya ingat dengan dia gitu. Iya. Luar biasa. Oke, thank you. Kita akan lanjutkan diskusi kita setelah yang satu ini. Kita kembali lagi dalam pelajaran kita. Kalau di pelajaran pekan lalu dikatakan di Ibrani 1, Yesus digambarkan sebagai pencipta, penguasa, cahaya, kemuliaan. Dan ini sepertinya gambaran yang wah sekali. Ketika masuk di Ibrani 2, sepertinya langsung menyusut gitu. Kecil, menjadi lebih rendah daripada malaikat, mengadopsi sifat manusia dengan segala kelemahannya, bahkan sampai titik Yesus mati. Kemarin kita juga sudah membahas mengenai Yesus itu harus menjadi anak supaya dia bisa menjadi juru selamat. Nah, kalau kita lihat pelajaran kita hari Selasa, daging dan darah seperti kita, Yesus 100% manusia, kayak gimana sih? Apakah Yesus itu ya benar-benar kayak kita gitu? Lalu tadi mungkin aku sudah sebutkan juga, Yesus punya kecenderungan gak sih kalau kan ada ya kita lihat anak-anak yang dari kecil nggak diajarin siapa-siapa tapi udah kelihatan isengnya gitu. Ada kan dulu Yesus dulu kecil iseng gitu contohnya. Menurut kalian? Saking isengnya jadi berkhotbah di bait suci gitu ya. Mau iseng gitu. Itu yang disengin orang tuanya itu. Iya betul. Tapi kalau aku lihat mungkin di satu sisi orang berpikir Yesus sebagai manusia tidak ada yang bisa kita banggakan. Tapi coba kalau kita lihat orang muda zaman sekarang, untuk relate kepada Yesus yang raja di atas segala raja itu susah. Karena terlalu tinggi gitu kan ya. Tapi kalau minggu ini kita mau ngobrol ke teman-teman, Yesus tuh kayak bestie kan. Zaman sekarang lagi terkenal, hai bestie gitu kan ya. Jadi Yesus tuh bestie kita, bro and sis gitu kan ya. Mungkin jadi lebih, ngerti deh kalau kayak gitu ya. Jadi jangan dulu kita punya perspektif yang gue nggak bisa ngerti Yesus nggak bisa ngertiin kita gitu kan ya. Tapi mungkin dari dasar yang akan kita bangun di pembahasan minggu ini kita akan bisa lihat gitu ya. Ternyata aku ngerti Yesus ngerti aku gitu. Tapi pandangannya tadi pas Ivy ngomong seorang yang kita banggakan. Biasanya teman-teman yang kita banggakan, pekerjaannya bagus. Kalau dia ya cukup mungkin sudah punya berkeluarga, kelihatan keluarganya bahagia, walaupun ya mungkin ada pergumulan-pergumulan, tapi semua sisi kehidupannya itu kayak udah mapan gitu lah, dari pekerjaan, keluarga, apa segala macam. Sedangkan kalau kita lihat kehidupan Yesus, kadang-kadang kita secara manusiawi lihat misionaris yang di desa-desa mana gitu ya, makan nggak makan atau cukup nggak cukup kita nggak tahu, tapi seperti itulah Yesus pada saat dia hidup di dunia ini. Dipikir-pikir kalau jadi Yesus luar biasa banget ya, nggak jatuh gitu. Kita aja beberapa detik mungkin kalau hari Sabat udah pengen lihat sosmed. Kalau Tuhan Yesus kayak kuat banget ya, tahan uji banget gitu, luar biasanya sih. Salut sih. Salut. Iya sih, dan sebenarnya sih
di bagian lucunya adalah waktu dibilang Yesus jadi manusia sebenarnya it doesn't make any sense gitu loh. Maksudnya ya lu turun jadi manusia tapi di sisi lain dia anak Tuhan. Orang mungkin akan kebanyakan bilang, ya dia kan nggak berdosa karena dia anak Tuhan, karena dia Tuhan juga. Cuman nggak bisa disangkal bahwa ya dia juga lapar, dia juga punya sisi-sisi mungkin egois lain yang mungkin dia harus tahan demi sebagai korban yang sempurna itu gitu kan. Dan juga mungkin mungkin dulu dia suka iseng ya, orang kan juga disengin gitu kan, jadi Ka'bah gitu. Dan dia juga mencintai saudara-saudaranya gitu. Jadi sebagai manusia, iya dia punya sisi manusiawi itu gitu loh. Tapi yang mau ditekankan adalah yang dilihat dari Tuhan itu bukan ketika dia jadi Tuhannya, dan ketika dia jadi manusianya. Secapek itu, selelah itu, tapi dia harus tahan. Mentalnya itu yang seharusnya kita lihat gitu loh. Kok bisa nih orang kayak gini mentalnya gitu. Kalau ibarat pebasket kan, tadinya udah kalah, ternyata di kotak terakhir dia buat clutch shot gitu yang akhirnya timnya menang tipis. Mental itu yang harus kita lihat. Kok bisa mentalnya seperti itu? Oke. Realita Yesus 100% manusia dan 100% Tuhan itu gimana sih pendeta? Ya, realitinya dia manusia memang karena dia memang manusia secara daging. Artinya apa-apa saja yang artinya gini, oke, kita pandang dari Adam ya. Bapak kita ya. Jadi dia ini mewarisi tubuh Adam ketika artinya setelah berdosa. Jadi yang lapar yang tadi disebut, yang sakit, yang kena hujan, kedinginan, ngantuk, itu ada pada tubuh Yesus. Hanya ada kan elemen lain dalam manusia yang namanya disebut dengan nature. Apa yang disebut dengan nature ini? Sifatnya, alamiahnya. Itu adalah sebelum Adam berdosa. Nah, apa yang hilang dari Adam dan Hawa ketika pertama kali harus berdosa adalah inosensi. Jadi ketidakbersalahan itu. Nah, jadi berbeda ya. Artinya gini, Allah juga tahu baik dan jahat, tahu. Tapi bedanya dengan manusia adalah ketika manusia itu pada akhirnya berdosa, lalu tahu baik dan jahat adalah kita jadi gini, apa yang kita tahu itu kita mau buat. Gitu. Beda dengan Allah. Allah tahu jahat, tahu dia jahat itu. Jahat. Tapi dia nggak ada ke situ. Nah, yang jadi masalah kan begini. Ketika orang mulai ukur, jadi di bapak-bapak gereja ya, dari teologi dari zaman dulu sejak permulaan gereja, artinya dari abad-abad pertama itu, ada bahkan membuat semacam semacam diskusi yang nggak akan pernah habisnya. Seberapa persen katanya? Di bagian kepalanya kira-kira seberapa banyak keilahiannya. Nah, sampai begitu ya. Padahal itu simple as it is. Bahwa dia manusia. Karena dia ambil manusia, ini daging ini dan darah ya. Tapi dia harus tetap dia. Dalam pengertian dia tidak berdosa. Jadi inosensi dia itu tetap ada gitu. Nah, mengapa harus begitu? Ya memang harus begitu. Kalau tidak, berarti dia akan butuh penebus lain. Akhirnya tidak akan pernah berakhir lah ini, seperti lingkaran setan jadinya. Tidak akan pernah berakhir. Jadi siapakah yang mau ditebus kalau begitu? Kan begitu. Karena Yesus kita itu memang harus hadir sebagai yang tidak berdosa, karena dialah penebus satu-satunya. Dan memang harus dia. Kalau dia berdosa, mewarisi seperti kita, berarti bukan Yesus lagi dia. Artinya udah lain itu jadinya. Berarti bukan dia lagi. Kan dia yang turun kan. Sama seperti kita misalnya. Kita mau tolong, katakanlah kita mau tolong apa ya. Tapi dalam pengertian tertentu jadi kita jadi semut begitu ya. Jadi semut. Jadi semut gitu, betul-betul semut gitu ya. Tapi kan kita mau tolong semut. Kita jadi semut, tapi sifat kita itu nggak seperti itu. Jadi ada hal yang memang harus di-retain supaya kita tetap kita untuk menolong ini yang mau diselamatkan begitu. Kita juga di tempat kita masing-masing kayak gitu ya sebenarnya. Ya. Jadi mungkin kalau di tempat kuliah atau di kantor kita masuk ke lingkungan itu jangan jadi sama seperti mereka. Ya. Gitu ya mungkin pelajarannya. Jadi ya benar harus sesuatu yang mereka bisa lihat perbedaan daripada kita. Mau nolong orang mabuk jadi mabuk gitu. Ditolong kali gitu. Ya gitu. Ya. Kita bisa nggak, kan di Alkitab dikatakan kita harus sempurna seperti Allah kita,
Tuhan kita adalah sempurna. Kalau sifat itu berbeda, sifat Yesus ketika di dunia ini dia memiliki sifat yang ya dia retain sebagai keilahiannya, gitu. Walaupun tubuhnya adalah manusia. Menurut teman-teman aja dulu deh, bisa nggak kira-kira kita sempurna seperti Yesus, tidak menghidupkan hidup yang tidak lagi berdosa, contohnya gitu. Well, nothing is impossible. Gak ada yang gak mungkin. Karena kita udah pernah berdosa ya kan. Jadi kita tahu enaknya di mana, sakitnya di mana. Tapi kalau jadi Yesus dengan innocence-nya, iya, lebih susah sebenarnya mau berbuat dosa. Tapi karena, maksudnya kita bisa kok meninggalkan kebiasaan dulu yang kita lakukan yang sekarang enggak gitu kan. Itu satu hal. Berarti technically speaking bisa gitu ya. Tapi apa yang membuat kita susah? Karena innocence-nya itu kita udah hilang, udah pernah rasain soalnya ya, ngerti ya kan ya. Jadi susah gitu untuk mencapai level yang jadi anak 0 tahun lagi gitu kan ya. Karena kita udah berapa puluh tahun sekarang gitu. Iya, kalau ditanya bisa nggak kayak Yesus? Sebenarnya mau jawab bisa tapi ragu gitu. Kenapa berat ya? Iya kan? Kenapa berat? Iya nggak usah jauh. Istilahnya kalau dibilang ini anak pendeta itu aja udah berat banget. Gila ini jadi suatu secara di atas kertas sih bisa. Di atas kertas nih. Cuman masalahnya adalah dosa itu kan, dosa itu adalah sebuah kenikmatan yang salah sebenarnya kan. Jadi kalau mau dibilang bisa sebenarnya bisa ya, tapi baik lagi tergantung orangnya juga, apakah dia mau untuk berubah seperti itu atau memang bagi dia ya setengah jalan selesai lah gitu. Sebenarnya kalau kita sebut dosa itu kenikmatan, Salah juga. Iya salah juga ya. Karena gini, kalau misalnya taste saya gitu sukanya makan apa, Selera ya. tapi kalau di cut gitu ya, terus ganti taste-nya, terus begitu makan itu lagi, udah nggak selera lagi untuk makan yang dulu kita suka gitu. Jadi menurutku memang dosa kenikmatan mungkin karena dulu ngerasainnya itu terus gitu ya. Tapi ketika kita cut, I want to change, saya mau berubah, saya mau seperti ini taste saya gitu. Maka menurut saya mungkin dosa itu udah nggak kenikmatan lagi gitu ya, karena udah berubah gitu seleranya. Kalau pakai kekuatan kita sendiri sih. Karena balik ke situ. Jadi ada Yesus itu untuk itu. Kalau kita pakai kekuatan kita sendiri, ya pakai teori, pakai apa, nggak akan bisa. Harus balik lagi ke Tuhan gitu. Jadi benar-benar kenapa harus kayak pokok anggur. Yesus itu pokok anggurnya karena kita harus nempel sama Yesus. Kalau kita ngerjain sendiri ya mati, kita nggak akan bisa gitu. Karena lawannya setan tuh cuma Yesus, kita nggak akan bisa gitu. Dan itulah tepatnya yang Yesus katakan bukan? Ketika dia berkata di Matius 5:48, karena itu haruslah kamu sempurna. Lalu di bagian lain lagi di 19:21 dia katakan jikalau engkau hendak sempurna. Ini yang tanya bahwa apa yang harus kulakukan supaya aku dapat kerajaan surga. Lalu dikasih tahu begini. Aku udah buat itu kan. Apalagi yang kurang katanya. Oh, kurang berarti kan mau sempurna. Lalu Yesus katakan kalau kau mau sempurna, ini pengandaian jadinya. Jadi kalau engkau sempurna, pergilah, jual gini-gini. Tapi saya suka yang terakhir yang disebutnya. Buat ini. Tapi ada satu yang terakhir. Lalu ikut aku. Nah itu dia tadi, ikut aku. Jadi sempurna itu bisa. Tapi ikut dia ya. Jangan ikut yang lain. Kalau ikut yang lain, mimpi kali ya. Gitu ya. Pernah dengar kutipan ini kan, you are the 5 people you are with. Jadi kamu sama 5 orang yang di sekelilingmu, ya beda-beda tipis lah sifatnya gitu kan ya. Jadi kalau tadi Kayola nanya, kenapa kita susah menjadi sempurna seperti Yesus? Berarti Yesus bukan salah satu dari 5 yang ada di sekitar kita, bukan bestie kita berarti kan? Jadi jelas gitu ketika judul kita, Yesus adalah teman yang setia. Berarti mungkin Yesus anggap kita teman, kita nggak anggap Yesus teman, sedih dong ya harusnya. Sedih di pihak Dia teman Yesus. kita hanya di hari Sabat. Iya. Jadi susah ini. Ketemu yuk sahabat dong ya itu enggak. Makanya kita sering mungkin malu ya, malu menyebut Yesus saudara. Padahal Yesus nggak malu menyebut kita saudara. Yang harusnya dia yang malu, dia yang menyusup gitu, dia yang menyusup. Harusnya kita yang malu. Ada pengalaman nggak
Apa tuh terkait? Kayak Paulus ya. Terkait, Rasa malu. I'm not malu. ashamed. Malu atau tidak malu menyebut Yesus ya Tuhan, sahabat, saudara. Kayak pernah terjadi deh. Akhir-akhir Iya. ini jadi mau pergi naik aplikasi online gitu kan. Taksi online terus di mobil bapaknya nanya, "Bapak Kristen?" "Oh iya, Kristen." "Ah, saya nggak percaya itu gini-gini." Terus saya bilang, "Ya mungkin Bapak nggak percaya, tapi saya percaya gimana dong Pak?" Jadi dia pernah bilang, "Ya kan Yesus itu kan hanyalah nabi ini." Terus saya bilang, "Enggak, tapi dia Tuhan juga Pak." Jadi ada agak sedikit berdebat karena memang saya orangnya suka ini ya, maksudnya suka ngobrol pertama. Terus yang kedua kalau tiba-tiba kok menyinggungnya seperti ini gitu kan. Kadang saya suka Kayaknya balik langsung terbakar gitu ya. ya, tapi bukan terbakar negatif ya, enggak ya. Ini maksudnya- Intelektual lah. ya, maksudnya saya coba jelaskan. Ya, saya mencintai Yesus saya seperti Bapak mencintai agama Bapak. Sesimpel itu kan sebenarnya. Bapak dia kayak, oh iya Bapak agamanya apa? Saya Kristen Advent. Oh iya, udah ada situ udah mulai lebih enak. Jadi ya, asalkan tidak malu dan asalkan memang kalau kita mengakui Yesus itu adalah Tuhan kita, ya seharusnya nggak malu. Seharusnya ya, nggak malu. Barangkali next time dibilang begini, ya Bapak kan hanya supir. Bilang gitu. Bapak kan hanya supir kan? Bapak kan bukan seorang bapak, kan bapaknya supir. Oh, salah, saya juga seorang bapak. Katanya, enggak, saya supir gitu. Jadi itulah artinya keterbatasan kita buat untuk membatasi Tuhan. Kita kan bilang dia Allah Maha Besar, bukan? Lalu apakah Allah Maha Besar bisa jadi misalnya api begitu? Bisa nggak? Bisa. Bisa. Jadi guntur? Bisa. Jadi manusia? Nggak bisa. Kita bilang kan, loh, oh jadi api bisa, jadi guntur bisa, tapi jadi manusia nggak bisa. Nggak bisa. Nah, itu artinya kita membatasi kuasa Allah kan. Oh, That's the problem. Kita buat, artinya keterbatasan kemampuan pemahaman kita membatasi Tuhan kita itu, yang kita sebut sebagai Allah Maha Besar. That's the problem. Oke, thank you Pak Pendeta. Kita akan lanjutkan diskusi kita aja kemana-mana. Kita lanjutkan pelajaran kita. Aku masih tergelitik nih tadi ya, belum bisa move on. Jadi sini dulu nanti kita move on. Pernah waktu itu lagi Bible study sama satu orang temen yang belum tahu kekristnanan sama sekali ya. Jadi dia bilang dia bingung, kenapa Allah sama Yesus itu sebutannya banyak di Alkitab. Di satu kitab bilangnya gembala, di satu kitab lagi bilangnya my brother and sister gitu kan ya. Satu lagi bilang hakim, satu bilang tabib, satu bilang ini. Dia bingung gitu, kenapa nggak kayak agama lain aja yang emang Tuhannya banyak, kan jelas gitu ya fungsi-fungsinya. Kalau ini di Kristen satu, tapi kayaknya fungsinya banyak. Nah, aku bisa jawab dari pandangan pendeta tadi, kalau memang Tuhan itu seluas itu, dan manusia untuk memahami Tuhan perlu gambaran yang berbeda gitu ya. Tapi mungkin kalau teman-teman diperhadapkan dengan pertanyaan itu, ada jawaban lain nggak yang bisa dijawab ke teman yang menanyakan itu? Sebelum kita move on ke yang topik berikutnya. Gimana? Langsung Langsung pendeta. Sama seperti yang saya bilang. Tadi kan dibilang bahwa hanya saya yang punya anak, yang married dan punya anak. Ya. Saya kan seorang anak juga, karena bapak saya masih ada. Tapi saya juga adalah seorang bapak. Nah, ditambah saya seorang suami. Kan begitu. Lalu apakah kemudian saya harus dibatasi sedemikian rupa? Ini masih saya loh. 3 dimensi kehidupan saya. Nah, seperti itu. Jadi, seperti yang saya katakan tadi, jangan terlalu terbatas mengenai itu. Lalu kembalikan kepada orang itu. Apakah kamu mau disebut hanya di dimensi hidupmu? Nah, sama seperti gini. Ada orang bikin ilustrasi begini. Kartun yang 2 dimensi itu komplain dengan orang yang 3 dimensi. Kamu itu jangan begini, kok liar sekali begitu. Ya karena dia hanya di kertas begini, hanya 2 dimensi begitu. Dia nggak bisa kemana-mana. Mau ke sini nggak bisa, dia hanya bisa kiri, kanan, atas, begitu kan. Nah kalau 3 dimensi kan tidak, dia bisa keluar dari situ kan begitu. Nah itu sebabnya menggambar 3 dimensi kan berat ya, daripada hanya karikatur. Nah, artinya gini, jangan yang terbatas itu mencoba membatasi yang besar. Karena kita saja realitanya, kita banyak dimensi hidup. Ya kita dipanggil dengan banyak nama kan begitu. Apalagi seperti saya,
saya punya masalah karena nama saya panjang. Sampai kemudian saya jadi batal wisuda oleh karena itu. No, tidak direcognize. Saya harus pakai lawyer saya untuk itu. Lawyer saya 2. Satu di negara itu, lalu satu di negara Indonesia. Hanya untuk memastikan bahwa yang nama tertulis di situ yang berbeda-beda itu, satu orangnya, ini dia. Itu kan reality kan begitu. Karena saya punya banyak nama. Ya karena semua orang kasih nama. Ya kan. Bapak saya aja hampir tak kebagian bikin nama toh. Karena semua caplok bikin nama ke saya kan begitu. Ya, Oke, kira-kira Pendeta. gitu. Thank you tambahannya. Nih, kita ada, aku mau baca di Ibrani 2 ayat 10. Ya. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Jadi ada kesan dari ayat ini bahwa Yesus itu tidak sempurna, harus disempurnakan melalui penderitaan. Gimana tanggapan teman-teman? Ini agak lebih teologis kali kan. Karena dari ayat ini tuh kesannya bahwa ketika dia lahir itu dia bukan sesuatu yang sempurna. Dengan kata lain, oh berarti kalau ayat ini nggak ada, berarti apa yang dilakukan di kayu salib nggak bisa terjadi gitu loh. Kan seharusnya kan apa yang di kayu salib itu kan adalah gambaran dari domba yang tidak bercacat, yang memang dipersembahkan untuk menebus gitu kan. Nah, kalau ada ayat ini berarti seharusnya bukan Yesus itu ininya ya. Akhirnya jadi looping lagi gitu. Tapi satu yang dipastikan ada kemungkinan besar maksud yang disempurnakan ini bukan disempurnakan secara apa ya, secara fisik, secara apa, tapi memang lebih kepada pengukuhan, lebih dikukuhkan lagi. Ini pendeta yang sebenarnya lebih ahli untuk hal ini sebenarnya. No. Tapi kalau aku lihat secara awam, berarti kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita dan yang digambarkan oleh Dia adalah dinamis dan progresif. Ya. Artinya, yes, Tuhan itu sempurna, tapi we can still grow dari kesempurnaan itu. Makanya ada istilah from glory to glory kan, dari kemuliaan ke kemuliaan lagi. Dan itu juga yang digambarkan waktu beberapa triwulan lalu kita baca tentang surga ya kan. Di surga juga kita bertumbuh. Dan Yesus pun waktu datang ke dunia, yes, dia juru selamat kita, tapi karena dia sukses jadi juru selamat, dia jadi imam besar. Kan berarti ada naik level, ada pertumbuhan secara nggak karakter ya, karena karakternya sempurna, secara peran gitu kan, peran kealahannya, jabatan. Jadi kita bisa melihat bahwa wow, ternyata potensi saya besar karena Allah saya aja bertumbuh. Nah, ini kan yang menjadi problema anak muda zaman sekarang gitu kan ya, dengan self esteem. Gua nggak bisa ngapa-ngapain. Adalah istilahnya apa? Imposter syndrome gitu ya. Yes, di luar saya begini, tapi di dalam cuma kecil gitu kan ya, kayak hidup ini ada 2 peran gitu ya, di luar saya gimana, di dalam saya gimana. Tapi semoga dengan mempelajari ini kan kita tiap minggu lihat Yesus terus gitu kan ya. Semoga kita jadi tahu nilai diri kita tuh seperti apa sih gitu, karena Tuhan kita aja berkembang gitu. Kalau aku mikirnya jadi kayak disempurnakan itu kayak untuk memenuhi checklistnya gitu. Untuk menjadi sarana penyelamat, penebus kita tuh harus yang seperti ini untuk mengkonfirmasi ke diri kita sendiri, ke iblis mungkin, atau ke yang ingin menghancurkan tentang pengertian Yesus itu sempurna gitu. Makanya di sini juga ditulis Yesus harus mati di kayu salib sebagai korban agar Bapak dapat memiliki sarana yang sah untuk menyelamatkan kita. Jadi bukan karena Tuhan Yesus tidak sempurna di awal, tapi sebenarnya untuk kita lagi, balik untuk lagi ke kita lagi, semua yang dilakukan untuk manusia lagi gitu. Ini perlu checklist ini perlu di keep ini ya, keep in touch. Jadi begini, kita sebut satu persatu ya. Apakah kemudian Yesus ini tidak peduli waktu dia belum berinkarnasi? Oh, dia peduli, ya kan? Dia peduli. Tapi sebagai Allah kan begitu, pencipta. Apakah kemudian dia memang menjawab doa sebelum? Ya, terbukti. Contohnya waktu si Daniel di pasal yang keberapa itu dia berdoa, 21 hari sudah dijawab. Tapi butuh waktu butuh waktu 3 pekan hanya untuk menyampaikan. Artinya Tuhan jawab doa. Tapi kemudian ketika dia berinkarnasi, dia jadi manusia,
Nah, disinilah dia perlu membuktikan bahwa dia memang peduli. Tapi dalam dalam substansi yang berbeda, bahwa dia sekarang jadi manusia. Dan dia mati. Artinya penderitaannya luar biasa. Tak terhingga kan. Sampai keringat darah. Luar biasa itu kan. Itu suatu pengalaman yang luar biasa. Ada banyak orang mulai mau coba tiru-tiru untuk mencoba mendalami seberapa menderitanya Yesus Kristus. Itulah sebabnya ketika para dokter menganalisa kematian Yesus yang cukup singkat itu, kan baru disalibkan kan? Baru disalibkan. Jam berapa disalibkan? Sudah mati jam 3 sore. Padahal itu harus 3 hari minimal. Karena orang itu mati kehabisan darah, lemas begitu. Akhirnya mati. Ya, gitu. Jadi akan ada halusinasi. Ya. Tapi Yesus tidak, bukan. Bahkan dia berani katakan, oh jangan kasih lagi aku minum itu. Setelah dicicipinya, oh ini alkoholik. Tidak mau lagi. Jadi, tapi dia mati. Dan saya suka sekali dengan pena inspirasi katakan, dia mati broken hearted. Dan tahu penderitaan itu lebih berat daripada penderitaan fisik. Dan itulah yang membuat dia perfect as savior. Dia perfect dari dulu, sudah dari dulu. Gak perlu dicobai, gak perlu. Tapi ini perlu bukti untuk memenuhi tadi checklist tadi. Selesai semua. Bahwa dia memang adalah juru selamat kita yang luar biasa. Boleh satu pertanyaan lagi nggak? Terakhir, semoga ada waktunya. Aku dengar diskusi orang katanya anak milenial sekarang itu kurang respect sama otoritas. Mereka anggap institusi itu apalah gitu kan ya. Karena sekarang kan lebih kepada individualistik kan. Yang penting saya punya hak, saya bisa ngatur sendiri gitu. Yang lain-lain nggak usah gitu kan ya. Tapi kalau kita lihat poin kedua di hari Rabu, ini semua mengajar kita tentang teladan ketaatan gitu kan ya. Jadi sebagai orang muda yang mungkin kita udah kalau lihat misalnya pihak kepolisian atau yang akhir-akhir ini jadi isu gitu kan ya, lose respect lah kita gitu kan ya, udahlah nggak usah hormat sama mereka gitu. Sebenarnya apa pelajaran yang bisa kita ambil pendeta di sini mengenai ketaatan kita sama otoritas melalui yang Yesus tunjukkan? Ya, di salib saya melihat contoh ya, ada satu orang tuh yang bilang, kalau kau anak Allah, selamatkan dirimu, selamatkan kita. Disebutnya kita ya, kita maksudnya berarti dia dengan kawannya juga yang di samping Yesus yang lain. Nah coba bayangkan, Yesus bisa selamatkan orang kan? Bisa. Tapi menyelamatkan kriminal, itu sama saja Yesus melanggar otoritas. Tapi Yesus bisa selamatkan diri dari sana, karena dia tidak salah sebenarnya. Ya kan? Tapi untuk menyelamatkan orang tidak. Bagi dia yang paling penting adalah, biar engkau binasa di tubuhmu ini, tapi kemudian di tubuh yang akan datang kau selamat. Tapi orang terlalu banyak mau enak sendiri. Sudah melanggar, masih berlagak gitu. Masih dia yang tertawa. Sementara orang yang dilanggar, dia kesedihan kan begitu. Jadi inilah namanya apa ya? Orang nggak sadar diri bahwa itu kesalahan. Harus turutlah begitu ya. Akui pemerintahannya. Rasul Petrus sangat keras bicara tentang ini. Ya. Jangan kamu menderita karena kamu sendiri yang berubah jahat. Malu. Itu yang buat kau malu. Tapi jika engkau menderita, tapi karena Tuhan, itu dalam bahasa Medannya, itu paten. Cap jempol 2 jari. Oke, thank you Pendeta. Kita akan tutup diskusi kita, boleh masing-masing memberikan closing statement. Mungkin dari aku, yang dilakukan Yesus itu luar biasa, mengorbankan segala yang dia miliki. Relate dengan Musa ya. Musa itu masih harta dunia, tapi Tuhan Yesus itu memiliki semuanya, tapi dia rela datang untuk kita yang bukan apa-apa ini. Jadi ingatlah kasih Yesus supaya pengorbanan Yesus itu nggak sia-sia. Amin. Dan ada satu statement, no pain, no gain. Itu saya suka itu. Jadi, ya kita tahu hidup kita susah, tapi itu akan membawa kita kepada penyempurnaan. Dan jangan takut kita tidak sendiri, karena ada bestie, gitu kan ya. Ada Yesus yang sudah merasakan semuanya dan punya kuasa untuk membawa kita keluar dari itu. Ya, sepanjang minggu ini mungkin ada satu pelajaran yang unik adalah bahwa jika Yesus masih harus belajar, mengapa kita harus berhenti belajar? Yang koma titik lagi tuh ya. Iya, baik lagi tuh. Jika Yesus masih harus terus belajar, ketika dia menjadi manusia, dia harus terus belajar lagi. Mengapa kita harus berhenti belajar untuk mencintai Yesus? Itu sebuah tanda tanya untuk kita jadinya. Oke. Saya belum sempat membuktikan ini kepada orang lain, tapi saya buktikan
kepada saya dengan kawan-kawan dekat saya dari SMA. Nah, SMA sudah mulai berkembang cara berpikir, kan SMP masih ya copy paste kan gitu ya. Saya dapati begini, ada katanya perbedaan laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki ini paling suka dia, artinya gini, dia berani berbuat salah, konsekuensinya dia terima. Sementara anak perempuan lebih berani berbuat baik. Itulah sebabnya yang bolos itu seringnya anak laki-laki. Nah, saya mau katakan kepada orang muda, ya jangan lagi gitu ya, harus ditukar, harus berani berbuat baik. Kita trennya jelek ya, jadi laki-laki nih ya, itu berani, jadi bolos, berantem gitu. Pokoknya jadi jagoan ya. Kalau jagoan itu harus memang melanggar hukum gitu. Seharusnya enggak. Itu enggak apalah, enggak maco lah begitu ya. Itu sesuatu yang perlu ditukar ya. Maco itu jangan model-model jagoan tapi jagoan jalanan. Preman gitu. Itu motor bagus-bagus dibikin knalpot dibikin berisik begitu, jagoan gitu. Nah, apa sih gitu ya. Oke, thank you teman-teman, thank you pendeta sudah berdiskusi bersama. Yesus adalah saudara sejati. Ya, memikirkan itu untuk kita bersyukur sekali. Dan kita sepatutnya ketika kita sudah merasakan kebaikan dan kasih Tuhan, sepatutnya kita membagikan juga itu kepada orang lain. Kita akan bertemu di pelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.